Wanita ini mengurus kakek 70 tahun. Tengah malam, ia bangun karena kakek tidur di kasurnya. Saat periksa ke rumah sakit, ternyata, ia hamil. Namanya Mian Hua. Ia merantau ke Beijing dari Gansu. Ia bekerja sebagai pelayan. Mian Hua sudah lelah dan muak, memaksakan senyum kepada tamu yang menyebalkan. Hari ini, teman sekampungnya bilang, ada pekerjaan menjaga lansia. Mian Hua langsung setuju. Setelah menyiapkan berkas di kantor agensi, Mian Hua pergi ke rumah kakek. Kakek itu bermarga Seng. Ia menderita demensia parah, dan hidup sebatang kara tanpa bisa merawat dirinya. Rumahnya berantakan. Putrinya, Seng King sangat dingin. Ia mengajari Mian Hua cara merawat kakek. Seng King juga bilang pengasuh sekarang tak punya etika, berbohong, mencuri, dan menyiksa lansia. Bahkan, Seng King minta Mian Hua untuk memeriksakan diri, supaya mencegah penyakit menular. Mian Hua diam saja. Ia mulai bekerja. Mian Hua ramah dan jujur. Ia merawat Seng seperti ayahnya sendiri. Selain masak dan menyuapi Seng, ia juga mengajaknya jalan-jalan, dan mengobrol tentang masa mudanya. Di bawah perawatan Mian Hua, Seng punya semangat hidup lagi. Malam ini, Mian Hua sedang tidur. Ia kaget, karena ada sesuatu di selimutnya. Ternyata Seng meracau, dan menganggap Mian Hua istrinya. Seng tak mau pergi. Mian Hua terpaksa tidur di sofa. Esok paginya, Seng yang kesulitan bergerak tiba-tiba mandi. Mian Hua khawatir ia terpeleset, dan memandikannya. Tapi, hal yang tak mengenakan terjadi. Saat Mian Hua membantunya ganti baju, Seng tiba-tiba memeluknya. Mian Hua segera menepis tangannya, lalu memperingatkannya. Tapi, Seng memeluknya lagi. Mian Hua sangat marah, dan pergi dari sana. Seng menangis. Saat itu, Seng King pulang ke rumah. Melihat ayahnya yang menangis, ia sangat marah. Ia menemui Mian Hua, dan bertanya kenapa ia menyiksa Seng. Mian Hua malu untuk menjelaskan. Seng King nyerocos. Akhirnya, Mian Hua menjelaskan, supaya Seng King tak salah paham. Cari saja pengasuh pria. Seng King akhirnya paham. Mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Setelah mengambil hasil, Mian Hua malah lari. Seng King kebingungan, dan bertanya ke dokter apa ia punya penyakit. Dokter memberitahu, kalau Mian Hua hamil. Seng King berang. Ia mengamuk ke kantor agensi. Kalian itu bagaimana, sih? Wanita hamil kenapa bisa jadi pengasuh? Sebenarnya, siapa yang menjaga siapa? Agensi menjelaskan, Mian Hua sudah tua. Kalau ia hamil, pasti memilih menggugurkannya. Setelah berpikir, sangat susah mencari pengasuh baru yang telaten. Akhirnya, Seng King menerimanya. Seng kepeleset dan diopname. Ia tak mau makan saat Seng King menyuapinya. Mian Hua masuk dan mengambil mangkuk. Seng baru mau makan. Seng King sangat puas dengan Mian Hua. Ia memuji Mian Hua di mana saja, bahkan membelikannya baju baru. Seng King bertanya, kapan Mian Hua akan menggugurkan janinnya. Ia juga bilang akan menemaninya. Tapi, Mian Hua bilang, kalau ia akan melahirkannya. Seng King emosi. Apa yang ada di otak suamimu? Kenapa membiarkan kamu yang setua ini melahirkan? Mian Hua bilang anak ini bukan anak suaminya. Seng King mulai berpikir aneh-aneh. Saat mengeluarkan Seng dari rumah sakit, ia bertanya ke dokter, apa ayahnya masih mungkin menghamili orang? Dokter bilang mungkin saja. Contohnya, Murdoh yang menghamili istrinya. Saat berusia 70 tahun, apakah jabang bayi Mian Hua adalah milik ayahnya? Seng King stres. Di rumah, saat menyuapi Seng makan, Seng bilang kalau ia ingin menikah. Ayah ingin menikah dengan siapa? Seng bilang, dengan Mian Hua. Seng King terkejut. Pasti benar ini anak Seng. Ia segera menemui Mian Hua, dan memakinya tak tahu diri, karena hamil anak ayahnya. Bahkan ingin menikah dengannya. Apa kamu mau merebut rumahku? Mian Hua sangat sedih. Ia diam saja, lalu mengemasi barangnya dan pergi. Melihat Mian Hua pergi, Seng sangat sedih. Esoknya, telepon Seng King berdering. Ternyata Mian Hua. Mian Hua menjelaskan semuanya. Ternyata, karena ia mandul, suaminya mengusirnya. Lalu ia bekerja di Beijing. Tapi, tiba-tiba ia hamil. Ia bilang ke pacarnya. Tapi, pacarnya menghilang tanpa jejak. Ia ingin merawat bayinya, dan butuh pekerjaan di rumah Seng. Mendengar hal ini,
Seng King mempekerjakan Mian Hua lagi. Hubungan mereka makin dekat. Hari ini, saat Mian Hua bersih-bersih, pacarnya datang ke rumah. Ia memeluk Mian Hua dengan mesra. Mian Hua ngotot akan melahirkan anaknya. Pacarnya takut hal ini akan merusak rumah tangganya. Jadi, ia minta Mian Hua menggugurkannya. Mian Hua akhirnya sadar pria ini bejat. Ia sangat sedih. Saat pacarnya keluar, ia ditinju hingga tersungkur. Ternyata, Seng yang meninjunya. Seng menghela napas dan kembali ke kamarnya. Malamnya, saat Mian Hua tidur, ia terbangun dan melihat Seng ada di sebelahnya. Ia masih meracau. Seng bilang ia sudah pikir-pikir dan menyuruh Mian Hua melahirkan anaknya, bahkan janji akan menikahinya. Ternyata, Seng masih terbayang-bayang istrinya. Seng didiagnosis kanker terminal. Hidupnya tak lama lagi. Saat sekarat, ia masih mengigau ingin menikah. Saat menguping pembicaraan Seng dan anaknya, Mian Hua baru tahu, saat Seng merantau ke kota untuk belajar, pacarnya melahirkan Seng King. Tapi, ia tak menikahi pacarnya, dan meninggalkan mereka berdua. Ini menjadi penyesalan terbesar di hidupnya. Jadi, saat ia melihat pacar Mian Hua, ia meninjunya, karena teringat dirinya di masa lampau. Berpuluh-puluh tahun berlalu, Seng King sudah memaafkannya. Tapi penyesalan Seng justru menghantuinya. Seng King minta bantuan Mian Hua, dan mendandaninya secantik mungkin. Mian Hua memakai kipau dan bunga merah. Seperti saat istri Seng menunggu untuk dinikahi dulu. Ia masuk ke kamar menemui Seng. Setelah Seng melihatnya, ia menangis, dan tersenyum meninggalkan dunia ini. Permintaan terakhirnya terkabul. Mian Hua melahirkan bayinya, dan merawatnya sendirian. Ia dan anaknya pulang kampung. Di hamparan bunga kapas, Mian Hua dengan yakin berjalan.